Ada mak, ada mak. Hadirin yang kami hormati, Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata dibagi tempat acara. Yang terhormat Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, yang pada acara aktualisasi nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1434 Hijriah, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Fahrudin Sarumpait, juara 1 MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2006. Kami persilakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Yang disampaikan oleh Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata yang kami hormati, Bapak Sukesti Martono, kami persilakan. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Jokowi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi pada kesempatan yang membahagiakan ini, dan beliau menyampaikan salam takzim untuk Bapak narasumber dan para hadirin hadirat yang berbahagia. Untuk itu, izinkan saya membacakan sambutan Gubernur sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Pranowo selaku narasumber, yang saya hormati Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Ibu Profesor Dr. Silviana Murni, yang saya hormati pula Sekretaris DP Prof Korpri DKI Jakarta Bapak Mas Rono Arbun, serta hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa konsisten terhadap ajaran yang dibawanya, dan kelak di akhirat kita memperoleh syafaat beliau. Aktualisasi nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada hari ini harus dimaknai untuk mendalami seluruh karakter beliau, meneladani kepribadian, kepemimpinan, keberanian, dan akhlak beliau. Dengan senantiasa meneladani pribadi Nabi Muhammad SAW yang siddiq, amanah,
tabligh dan fatonah, insya Allah akan timbul kepuasan dalam memberikan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat yang membutuhkan layanan. Dan bagian penting meningkatkan kualitas kinerja pegawai sesuai tema keteladanan Rasulullah SAW adalah sumber inspirasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam kepada masyarakat, dalam mengemban amanah memberikan pelayanan, janganlah sekali-kali menodai amanah yang dipercayakan dengan perilaku yang tidak terpuji, antara lain perilaku koruptif. Tidak terlepas dari karakter pribadi beliau yang selalu menjaga kepercayaan masyarakat sehingga memperoleh gelar Al-Amin. Saya berharap peringatan Maulid Nabi kali ini memberikan manfaat selain rasa cinta yang semakin dalam kepada Nabi, juga memberikan motivasi spiritual, tumbuhnya nilai-nilai kejujuran, ketakwaan, dan semangat kerja yang semakin tinggi, sehingga meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maulid Nabi SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Pranowo. Selamat mengikuti aktualisasi nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama ceramah aktualisasi nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1434 Hijriah 2013 Masih dengan tema ketauladanan Rasulullah SAW adalah sumber inspirasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Bambang Pranowo, staf ahli Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Bapak Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dalam hal ini diwakili Bapak Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat di lingkungan Pemda DKI, seluruh rekan lagi yang hadir pada kesempatan ini. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmatnya, dengan inayahnya, pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara memperingati Maulid Nabi dengan tema aktualisasi nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Rasulullah SAW adalah sumber inspirasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hadirin, peringatan Maulid itu sudah membudaya. Karena itu setiap datang hari Maulid, maka di tengah-tengah masyarakat
ramai orang memperingati Maulid. Di Aceh kita kenal dengan Kenduri Maulid. Kenduri Maulid itu berlangsung sampai kurang lebih 2 bulan, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan. Kebetulan kami pernah tinggal di suatu desa di Aceh selama 1 tahun, sehingga mengalami peristiwa Maulid itu. Begitu datang Maulid, saling undang-undang antar menasah, antar orang untuk mengundang tetangganya untuk makan bersama. Demikianlah para saking banyaknya sampai hampir 2 bulan itu baru selesai peringatan Maulid itu. Di Jawa kita kenal Sekaten, di Solo juga di tempat Pak Jokowi berebut Maulid, dan di desa-desa para mutin, para kaum petugas agama itu memimpin kenduri Maulid ini. Itu menjadi bukti betapa pentingnya peringatan Maulid itu. Tapi tentu saja peringatan Maulid kita pada hari ini bukan hanya seremonialnya. Kita yang penting justru adalah bagaimana kita memetik saripati atau hikmah dari Maulid itu untuk kita hayati, kemudian kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya ini sindiran bagi kita manusia. Manusia itu lebih ingat hari lahir daripada hari mati. Kalau hari ulang tahun, waduh, sudah 60 tahun pun di selamat panjang umur, selamat panjang 80 tahun, selamat panjang umur. Padahal uban sudah bertabur, kulit sudah pada kendur, gigi sudah pada gugur, bicara mulai ngawur. Itu artinya mulai dekat dengan gugur. Tapi tidak ingat dengan itu. Ya ingat hari lahir terus. Ini sindiran. Karena kita hari ini memperingati hari lahir beliau sekaligus hari wafat beliau, agar mengingatkan kita hidup dan mati itu harus dilakukan secara seimbang. Jangan kita terpeluncuh hanya untuk memikirkan jalan untuk hidup, way of life, dan lupa dengan jalan mati, way of death. Dalam praktek tadi itu, untuk sesuatu yang terkait dengan hidup, kita jadikan pagi jadi sore, sore jadi pagi, siang jadi malam, malam jadi siang, jungkir tarik hanya untuk kehidupan dunia ini. Tapi lupa apakah yang kita lakukan ada maknanya untuk hari setelah maut itu. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Tapi kalau maut itu sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan benar-benar maut. Pasti maut itu. Tapi aneh, untuk yang belum pasti orang berani berbuat pasti. Tapi untuk yang sudah pasti orang malah tidak berbuat pasti. Untuk mendapatkan rumah, orang berarti tanda tangan akad kredit, sanggup potong gaji 15 tahun, sanggup potong gaji 10 tahun untuk beli kendaraan juga. Padahal apakah kita tahu 10 tahun lagi masih hidup? Apakah kita tahu pasti 15 tahun lagi masih hidup? Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tahun 80-an ikut ambil kredit rumah BTN di Cibening, Bekasi. Tanda tangan akad kredit istri saya, karena istri saya orang Depkes dan itu di komplek untuk warga Depkes, sanggup potong gaji 15 tahun. Ternyata tetangga saya namanya Pak Yusuf baru 2 tahun tinggal di komplek itu meninggal. Masya Allah, tentu Pak Yusuf waktu tanda tangan akad kredit sanggup potong gaji 15 tahun, dia tidak mengira bahwa dia hanya tinggal 2 tahun. Untuk sesuatu yang pasti orang
malah tidak berbuat pasti. Tapi untuk yang belum pasti, orang malah berani berbuat pasti. Yang pasti itu apa? Mau. Orang pengen jadi anggota DPR, belum pasti. Orang pengen jadi bupati, belum pasti. Orang pengen jadi gubernur, belum pasti. Tapi yang pasti adalah jadi camat. Calon mati, ya pasti. Kita semua ada calon mati. Nah, hadirin, oleh karena itu kita berkumpul seperti ini, itu disebut dalam bahasa keagamaan disebut pengajian. Pengajian itu dari akar katanya mengkaji. Mengkaji itu beda dengan mempelajari. Kalau mempelajari banyak aspek kognitif. Tapi kalau mengaji, ya, itu adalah kita menangkap informasi kemudian kita dalami. Karena itu disebut pengajian. Kalau dalam bahasa Jawa, pengajian itu dari kata ngoji. Ngoji itu dari kata songo dan siji. Songo itu 9, siji itu 1. 9 itu ganjil, 1 juga ganjil. Tapi 9 tambah 1 jadi 10, genap. Orang yang ngaji, orang yang pelajari itu orang yang pengen hidupnya genap. Karena kalau tidak pernah mendalami mempelajari agama, sebetulnya dia hanya dipelonco hidupnya oleh yang 9. Apa itu yang 9? 9 itu adalah lubang 9 yang ada pada diri tiap manusia, yang oleh kita disebut babaan Nawasomo. Lubang yang 9 yang ada pada tubuh kita. Apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Ini di muka kita, di kepala kita ini ada lubang-lubang. Ada mata 2, di bawah mata ada hidung 2 lubangnya, 2 tambah 2 tambah 4. Ada mulut 5, kanan kiri ada telinga 2, 5 tambah 2 ada 7. Lubangnya 7 katanya 9. Mohon maaf, yang 9 tolong dicari sendiri-sendiri. Orang itu kalau tidak pernah hero dengan soal keagamaan, sebetulnya dia hanya dipelonco oleh lubang 9. Pengen pemandangan yang bagus-bagus, yang indah-indah, hanya urusan mata. Ya, hanya urusan mata. Pengen musik yang merdu merayu-rayu, hanya urusan telinga. Ingin parfum yang harum-harum, yang wangi-wangi, hanya urusan hidup. Pengen makan, minum yang lezat, yang enak, yang segar, hanya urusan mulut. Lubang ke-7 dengan yang ke-8 membuang. Pengen apa lagi? Hanya 9 itu. Coba renungkan, siang jadi malam jadi siang, kerja keras, ternyata hanya untuk lubang yang 9 itu. Kalau itu hidupmu, itu alias dipelonco oleh ragamu yang lubangnya 9 itu, maka kemudian hidup kita ini tidak genap. Lupa dari yang lebih esensial, yang satu. Jadi ngoji yang satu dapat, yaitu lubang yang ke-10. Lubang apa itu? Lubang kubur. Jangan hanya mikir lubang yang 9 itu. Ingat lubang yang 10, yaitu lubang. Masya Allah, kalau sudah itu sepertinya kita, apa yang kita cari di dunia ini hanya sampai ketika kita sudah menjalani kubur itu. Saya pernah hadir ke teman yang wafat dan rencananya dimakamkan kira-kira pada asar. Tahu hujan lebat. Karena hujan lebat, keluarganya memutuskan agar ditunda pemakamannya besok pagi. Waduh, akhirnya kita semua pulang karena hujan itu.
dan kemudian kita mengatakan berapa kasihannya bapak kita ini terpaksa nginap jenazahnya terpaksa nginap, padahal itu di rumah sendiri. Bayangkan, tapi kalau sudah meninggal jenazahnya dikatakan nginap di rumah sendiri yang diusahakan dengan susah payah. Nginap sendirinya di rumah itu, istrinya yang dulu waktu masih pacaran katanya pengen hidup semati seiring sejalan, itu pun tidak berani menemani. Padahal mestinya kalau ada malam pertama ada malam terakhir tuh. Ternyata tidak berani. Nah itu kalau kita sudah mati ternyata seperti itu, tinggalkan semuanya. Ditinggalkan semuanya kecuali amal soleh, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Hadirin, pada suatu hari Rasulullah menjenguk seorang sahabatnya yang meninggal. Kemudian bersama-sama para sahabat yang lain ke pemakaman, dan dari pemakaman kemudian beliau kembali ke rumah yang berduka sambil menghibur keluarganya, kemudian tanya pada istri dari sahabatnya itu, sebelum suamimu meninggal, apa suamimu meninggalkan suatu wasiat? Dijawab, tidak Rasulullah, asalnya nggak ada wasiat, nggak mengatakan apa-apa. Dia itu hanya menggigol, tapi saya tidak tahu maksudnya. Menggigol bagaimana? Begini suami saya itu, dia itu sering mengatakan lau kana abad, lau kana asfad, lau kana kullu. Ya artinya lau kana abad, andai kata lebih jauh. Terus suami saya senyum. Lau kana asfad, andai kata lebih baru. Terus senyum. Terus lau kana kullu, andai kata semuanya. Terus senyum. Gitu terus saya nggak tahu, nggak mungkin kan? Apa itu maksudnya? Apa Rasulullah kira-kira? Rasulullah karena beliau seorang Rasul bilang Allah dianugerahi kemampuan langsung dibukakan pintu gaib, kasyaf, terbuka. Apa itu maknanya? Oh begini, suamimu ketika mengatakan andai kata lebih jauh, itu karena suatu hari Jumat akan ke masjid untuk Jumatan. Adzan sudah terdengar. Kemudian ketika melangkah itu ternyata di depannya ada orang tua terseok-seok jalannya karena memang agak kakinya agak cacat sebelah. Waduh, kalau ini jalannya seperti itu pasti nanti nggak nyampe ini, nggak dapat pahala Jumat. Akhirnya dituntut orang itu. Tapi susah juga, akhirnya gendong berapa puluh meter, kemudian sampai orang terima kasih sekali karena kemudian dapat ikut sholat Jumat. Nah, ketika suamimu sakaratul maut, amal-amal baiknya dinampakkan oleh mereka, termasuk ketika menolong orang itu. Karena itu suamimu mengatakan laukana adhan, andai kata lebih jauh. Aku gendongnya aja paling 50 meter. Andai kata lebih jauh dari itu kayak apa itu? Dinampakkan pemandangan bagus-bagus, orang yang cakep, cantik-cantik menyambut perjalanan roda dan ditunjukin tempat yang indah. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Ya Allah, laukana ajdan. Tapi pada suatu subuh, suami mau jamaah subuh, ternyata Madinah sudah dingin. Dan kalau Madinah itu dingin, melebihi dinginnya puncak atau Dieng. Karena di utara Madinah sering ada salju. Dingin. Dan suami membawa baju hangat, pakai mantel, kemudian bawa serep, mantel yang masih baru. Karena sudah musim dingin, takut nanti kalau nggak tanding. Tiba-tiba di suatu pojok jalan ada orang menggigil kedinginan. Kasihan orang itu kedinginan. Bajunya begitu tipis. Akhirnya dia putuskan mantelnya dicopot, dikasihkan orang itu, dan kemudian yang mantel yang baru dipakai. Dia sangat terima kasih
Dan kemudian ketika suamimu menjelang sakaratul maut, dinampakkan juga itu amal itu menjadi sesuatu yang indah dan bagus. Kemudian kita, siapa kamu nyamamu dulu ketika kamu berikan baju mantel kepada saya, laukana ajda. Aduh, yang saya kasihkan hanya yang lama, apalagi kalau yang baru seperti apa. Karena itu suami mengatakan laukana ajda. Yang ketiga, laukana puluh, andai kata semuanya. Itu karena suatu siang kamu kan ingat suamimu tergesa-gesa pulang merasa lapar terus minta disiapin makanan. Tiba-tiba sedang mau makan, ada orang yang dari luar, assalamualaikum, menggigil. Ternyata orang yang kelaparan sudah 3 hari nggak makan hanya minum. Dan minta kalau bisa dikasih makan. Suamimu langsung membagi jatah makan siang itu separuh, kemudian orang itu diajak makan bareng. Nah, karena itu pun menampakkan diri sebagai amalan yang sebagaimana yang indah-indah menjelang sakaratul maut. Karena itu suami mengatakan laukana bulu, lalu tersenyum, masya Allah, seperti ini jadinya. Andai kata semuanya yang aku kasihkan, saya tahu pagi sudah sarapan. Kenapa waktu itu gak saya kasih seluruhnya? Itulah jadi amal yang baik menjelang sakaratul maut. Itu akan menampakkan diri di hadapan orang yang menjelang dipanggil oleh Allah SWT. Karena itu kita tentu saja dengan tema Maulid hari ini, mari kita jadikan peringatan ini untuk menyadari bahwa semua yang kita perbuat itu pasti akan dapat balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran pasti dinampakkan. Kalau jelek ya dinampakkan. Orang ada teman saya di Bali yang cerita, aduh mas, saya belum lama menunggu orang sakaratul maut sampai 3 hari berbulan. Dituntut Allah nggak bisa, nggak mau. Waduh, terus gimana? Sampai 3 hari, bunga mau dikasih apa-apa, ditendang-tendang apa-apa, dikelojokan. Malah yang terakhir itu lucu sekali, minta sempritan, peluit. Waduh, maklum ya, oknum mantan Poltas gitu, minta peluit. Nah, kelojokan. Inilah yang namanya suhul. Kalau orang amalnya jelek juga nanti dinamakan. Begitu waktu saya kecil masih di kampung itu Bu, sekarang di sana di lereng Gunung Merapi Merbabusa. Itu kalau menunggu imam antara maghrib dan isya, selesai ngaji juz amat dan sebagainya, kita diajari tanamkan nilai-nilai keyakinan tentang mati. Semua perbuatan kita akan kita petik hasilnya. Kalau jelek, ya nanti kita akan memanen. Kalau baik juga akan memanen yang baik. Dalam pujiannya dalam bahasa Jawa. Wondene ngamalku tomo, ana kubur dadi kanca. Rupa wong ingkang ayu, ingkang bagus lan sampurna. Wondene ngamal kang ala, ana kubur dadi kanca. Rupa celeng, rupa asu, rupa ketek kelabang ula. Kalau yang nggak paham bahasa Jawa ya, wondene ngamal utama, kalau amal utama nanti menjemput dia. Menjadi orang yang cantik, yang cakep, menjemput, mengantarkan kita ke taman sari yang indah. Tapi kalau itu nama jelek, ya nanti jadi berubah. Jadi apa? Jadi tadi itu, jadi ketek, monyet, kelabang, ular, jadi celeng, jadi babi hutan. Nah itulah. Nah oleh karena itu hadirin, dengan memperingati Maulid, kita hayati kembali ajaran inti daripada agama yang dibawa Rasulullah,
yaitu inti daripada ajaran beliau adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Oleh itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 di sana dinyatakan innalladzina amanu wa amilus solihah ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah orang yang baik, baik di dalam pandangan Allah. Nah, kalau baik di pandangan manusia, kadang-kadang dia itu dia itu nggak sholat, nggak sembahyang, nggak ibadah, tapi dia itu orangnya baik. Orangnya baik sekali, ramah, suka menolong. Itu baik, tapi baik dalam pandangan manusia. Sebaliknya, wah dia itu ibadahnya bagus, dia sudah haji berapa kali, sudah umroh, sholat sunahnya terus, puasa Senin Kemis, tapi sayang amalnya jelek. Nah itu kalau seperti itu juga belum baik. Yang baik adalah orang itu baik dengan Allah, berupa ibadah, iman, menjalankan segala perintahnya, dan yang bersaudara baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, setiap ibadah dan setiap ajaran dalam Islam tidak ada ibadah yang hanya bersifat ritual. Tidak ada. Semua ibadah dalam Islam itu terkait dengan sosial. Kita disuruh sholat, tapi Rasulullah mengajarkan malam tanharu sholatul khasya'i wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa sholat, barang siapa sembahyang, tapi sholatnya sembahyangnya tidak mencegah dia dari perbuatan kotor dan munkar, dia tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya illa bu'dan, kecuali malah makin jauh dari Allah. Orang puasa, tapi puasanya tidak membekas dalam amalnya untuk memiliki daya kontrol yang lebih baik dalam bertindak dan bersepak terjang. Maka Rasulullah menyatakan kam min shaimin laisa lahu min syamihi irajo waratos. Banyak orang puasa tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Ada orang haji, udah haji, tapi pulang haji tangganya heran, apakah dia mudah marah ya? Waduh, kok seperti Haji Muhyiddin saja ya? Selidik punya selidik, Bu Haji itu ya, ibu-ibu yang suka marah itu, ternyata dia suka marah karena tetangganya tidak memanggil Bu Haji. Nah, rupanya dia ibadah haji bukan untuk liqira'i mardatillah, tapi untuk gelar tadi. Nah, kalau seperti ini namanya bukan haji mabrur, tapi marduh, tertolak. Dan itu Rasulullah ketika ditanya mal biru ya Rasulullah, yang namanya haji mabrur itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang haji mabrur itu adalah it'am ta'am wa isal. Di riwayat lain tambah bati bul kalam. Orang yang haji mabrur itu adalah orang yang setelah pulang haji dia suka memberi makan kepada mereka yang memerlukan, orang yang kelaparan. Wa ifsa'u salam, dan suka menyebarkan assalam, keselamatan, kedamaian. Bati bul kalam, dan juga kalamnya, ucapannya menjadi lebih baik, menjadi lebih sangat. Nah ini, jadi kalau begitu orang haji itu mabrur, dan tidak hanya diukur dengan sempurnanya manasik di tanah suci, tapi justru setelah pulang haji itu seperti apa. Nah karena itu hadirin, di dalam budaya kita kita sudah menghayati nilai-nilai daripada Maulid tadi itu, bukan hanya dalam peringatan, tapi juga di dalam kita kehidupan bernegara, di dalam kita di lingkungan birokrasi. Di depan kita itu bapak-bapak, itu ada lambang Garuda. Lambang Garuda. Saya pernah ceramah Isra Mi'raj di Cilangkap. Saya tanya kepada para perwira, termasuk para pati yang di depan, kenapa kok Garuda itu nengoknya ke kanan? Ternyata tidak ada yang menjawab. Kenapa kok kanan kok?
tidak ke kiri. Nah, itu ternyata kalau kita telusuri, ini simbol Garuda ini yang membuat adalah Sultan Abdul Hamid dari Pontianak. Ketika beliau membuat ini dalam suasana Isra Mi'raj. Dalam kisah Isra Mi'raj kita tahu Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril naik ke 7 lapis. Di lapis pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam anehnya kalau menengok ke kiri sedih, kelihatan mukanya langsung berubah, sedih sekali. Tapi kita kalau menengok kanan langsung cerah ceria. Sehingga Nabi kita tanya, ya Jibril, kenapa Bapak Adam seperti itu? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril yang mantap, begini ya, Bapak kita Adam itu, Nabi Adam menengok ke kiri sedih karena apa? Beliau ternyata melihat neraka dengan penghuni anak cucu beliau yang ketika di dunia berbuat tidak sesuai dengan ajaran agama, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan yang tidak diajarkan oleh, yang melanggar kemanusiaan, melanggar kepantasan dan seterusnya. Tapi ketika menengok kanan, senyum langsung berubah bahagia. Kenapa? Karena dia melihat surga yang diberi di anak cucunya di dunia beriman dan beramal soleh. Karena itu beliau kelihatan bahagia. Nah, karena itu Garuda dibikin juga menengok ke kanan dengan harapan agar anak cucunya, anak cucu bangsa Indonesia ini juga semuanya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah kalau kita lihat bintang itu Pak menyentuh yang lain. Kalau yang lain hanya menyentuh kanan kiri, tapi bintang itu semuanya. Bintang itu adalah lambang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam kita kehidupan bernegara itu ketuhanan itu menyinari semua sila yang lain. Kita persatuan Indonesia adalah persatu yang disinari ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga ingin melaksanakan keadilan sosial, tapi juga keadilan sosial yang disinari oleh ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semangat beragama itu sangat dalam kehidupan bernegara kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau seperti itu, kenapa suasana kita, negeri kita sudah 65 tahun lebih, ya, merdeka kok masih seperti ini, masih jauh rasanya? Nah, jawabannya karena dulu ketika diproklamirkan semua founding fathers, para pendiri kita itu betul-betul berjuang dengan tulus dan ikhlas, berjuang mengorbankan jiwa dan raganya. Bahkan Pak Dirman yang tinggal paru-paru separuh diminta dirawat di panti rapih oleh Bung Karno pun menolak. Bung Karno, saya memang sakit, tapi akan lebih sakit lagi pasukan para gerilyawan itu kalau saya meninggalkan mereka. Oleh karena itu, mohon izin saya tetap di tengah-tengah mereka. Dan berkat jasa Pak Dirman itu, walaupun Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, tapi Pak Dirman masih melawan dengan para gerilyawan dan masih menunjukkan pada dunia Indonesia masih ada. Itu semuanya Pak Dirman pada waktu itu lulus. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukanya kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau tidak karena rahmat Allah, bagaimana mungkin Inggris tentaranya terkuat, angkatan lautnya dikatakan rule the waves, yang masih lautan. Tidak ada satupun jenderal Inggris menjadi korban dalam perang dunia pertama dan kedua. Tapi di Surabaya seorang jenderal Inggris meninggal menghadapi pasukan yang hanya senjata yang sederhana. Padahal dia dengan pesawat terbang dan amfibi dan seterusnya, tapi bisa dikalahkan oleh budaya kita. Karena itu semua dikenang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita bagaimana? Ketika sudah mengisi kemerdekaan, ternyata kita banyak lupa dengan rahmat Allah itu. Gelas di depan ini, Bu, ini ada air putih.
Kenapa? Karena gelasnya bersih, sehingga air putihnya dimasukkan ke gelas. Tapi coba kelihatan gelasnya kotor, tidak akan dimasukkan. Demikian pula gelas yang bernama NKRI ini tidak pantas dapat curahan rahmat Allah karena masih kotor. Karena kalau kita mengharap rahmat Allah, mari kita bersihkan diri kita. Gelas ini kita bersihkan betul-betul dari segala macam kekotoran. Dan sindiran Allah yang sudah cukup besar dan cukup jelas terang bergerak. Dari sejak tsunami di Aceh, gempa di Nias, di Pangandaran, di Jogja, dan yang sekarang belum selesai malah, yaitu namanya lumpur lapindo, belum selesai. Setiap hari kurang lebih 100.000 meter kubik lumpur keluar. Sampai para sepuh di Jawa Timur kemudian berpikir, apa ini yang dulu dikatakan oleh para sepuh, Blitar bakal jadi latar, Tulungagung bakal jadi kedung, Surabaya bakal jadi koro-koro. Di Blitar akan menjadi lataran, Tulungagung jadi kedung, ya, Surabaya jadi orang yang akan jadi padang. Kalau lumpur lapindo ini nggak berhenti, karena untuk para ahlinya berhentinya kurang lebih 30 tahun lagi. 30 tahun lagi paling cepat baru berhenti. Masya Allah. Nah, karena itu ini ada sindiran dari Allah. Namanya juga lapindo. Ini mimbar ini Pak Bu. Ini kalau nggak dibersihkan, kalau pencampurahan, ini debunya perlu dilap. Ibu-ibu pergi keluar kota lebaran atau cuti, dikunci rumah. Itu perabotan pulang perlu dilap juga. Nah, manusia hati kita juga perlu dilap. Negeri kita nampaknya juga sedang dilap. Oleh karena namanya Lapindo, lapnya Indonesia. Indonesia sedang dilap. Dilapnya dengan apa? LAP. L-nya lumpur. Lumpurnya tuh hanya air, banjir di mana-mana. Sampai gubernur kita masuk gorong-gorong. Banjir. P-nya pasir. Pasir dari Merapi, dari Gunung Lokon, dari Gunung NTT yang sekarang pada jam itu. Ini dilap kita semuanya. Lapnya Indonesia sedang dilap dengan itu. Tapi kalau kita jeli, maka mari kita lakukan koreksi. Kita bersihkan semua sehingga rahmat Allah datang kembali ke negeri. Jawabannya apa? Lap tadi itu jawabannya. Dilap berikutnya dengan L. Yang pertama, luruskan kembali motivasi hidup kita sebagai bangsa yang beriman. Teruskan. Kita dulu berangkat dari motivasi iman, motivasi yakin kepada Allah. Mari kita luruskan kembali sehingga motivasi kita bekerja dimanapun itu harus disertai karena Allah. Itu yang perlu kita luruskan. Hanya amalkan benar-benar ajaran agama apapun. Kita yang muslim, kita amalkan ajaran Islam. Kemudian kita wujudkan, kita sholat, tapi selesai sholat kita baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hamba telah bersimpuh di hadapanmu, bersujud di hadapanmu. Sekarang hamba akan berhubungan dengan orang di kanan hamba. Ya Allah, mudah-mudahan hamba dapat menyebarkan assalam, keselamatan, warahmatullah, menyebarkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkah bagi orang di kanan hamba. Menengok ke kiri, ya Allah, dan hamba bisa bawa assalam, keselamatan, warahmat, kasih sayang, wabarakatuh, dan berkah orang di kanan hamba. Itu amalkan benar-benar jalankan. Kita boleh berbeda-beda karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda agama, jangan menjadikan alasan untuk kita berpecah belah. Karena dulu Republik kita ini lahir juga karena kita bersatu. Ingat Sumpah Pemuda 28. Dulu yang ada itu bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Minang, bangsa Bugis, bangsa Bali. Tapi sejak 28 kita mengatakan satu bangsa Indonesia. Waktu Kongres 28 Oktober ada orang namanya Siti Sundari. Itu pidato, tapi dia minta maaf karena apa? Dia belum bisa bahasa Indonesia. Walaupun mengatakan satu bahasa Indonesia, karena bahasa Melayu itu yang menguasai hanya orang-orang di kota tertentu. Itu bahasa Rio Popolo. Siti Sundari namanya.
Ya mohon maaf, saya hanya bisa bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Nah itu saya pidato ini mohon maaf, saya akan lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Tapi 2 bulan kemudian, Oktober kemudian Desember, Ciki Sundari sudah memimpin Kongres Wanita Indonesia, Kongres Perempuan Indonesia, dan dia sudah pandai berbahasa Indonesia. Karena apa? Dalam 2 bulan terus menerus praktek bahasa Melayu yang ini jadi bahasa Indonesia. Nah itu. Dan dari berbagai suku, berbagai agama. Bapak-bapak ibu sekalian, nah itu kita pun demikian. Sebagai Muslim yang kebetulan mayoritas di negeri ini, mari kita tunjukkan assalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang lain. Karena ajaran Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah yang di bumi seluruhnya akan mengasihi sayang yang di langit. Tidak ada dalam hadis tadi itu dikatakan hanya kepada muslim, kepada semua yang ada di muka bumi. Jadi kalau bapak-bapak pagi-pagi jalan-jalan tiba-tiba ada motor jatuh karena nabrak batu misalnya, apa yang harus dilakukan? Segera nolong. Itu sebagai seorang muslim segera nolong. Tidak usah ditanya agamanya apa. Masa mau nolong agama sampean apa mas? Ada itu. Tolong saja. Nah, kalau kita berpikirnya sempit hanya menolong agama, wah itu tidak selesai. Karena walaupun sesama Islam pun pasti ada perbedaan. Ditolong sampean agamanya apa? Islam. Ya tapi Islamnya sampean NU atau Muhammadiyah? Lu saya Nahdiyin. Ya Nahdiyin, tapi sampean PPP apa? PKB? Oh saya ini PKB. Ya PKB, tapi PKB-nya Muhaimin atau PKB-nya Yeni? Ya kereta dulu. Gak ada seperti itu. Nah itu maka kita berangkat dari titik temu. Dan itu titik temu kita adalah berbuat kebajikan yang dalam rumusan ketika kita ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dalam bahasa Jawa kemudian diterjemahkan menjadi suka memayu hayuning bawono, suka berbuat baik untuk membuat hayu, membuat cantik, membuat indah kehidupan ini, memayu hayuning bawono. Manunggaling kawula Gusti, manunggal manusia dengan Gusti. Ini jangan disartikan dengan apa? Persatuan hamba dan Allah itu nggak mungkin. Tapi menyatu antara yang dipimpin dengan kaum, antara pimpinan dengan rakyatnya. Contohnya seperti yang dicontohkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Ketika Jepang datang, Jepang ternyata menyebabkan setiap daerah harus mengirim rumusan untuk kerja paksa itu. Wah, Sultan Hamengkubuwono berpikir bagaimana habis 9 dengan alasan untuk mensuplai makanan tentara Jepang supaya cukup, ini saya usul supaya untuk warga kami itu tidak ada rumusan, tapi kerjanya adalah membuat saluran yang mempertemukan Kali Progo dengan Kali Opak. Itu yang namanya selokan Mataram. Kalau itu bisa jadi, itu panenan akan bertambah, dan daerah sekitar Bodian, Sleman itu panen bisa 3 kali. Nah itu supply untuk tentara Jepang bisa lestari. Alasan itu ternyata diterima sehingga tidak ada rumusan di daerah istimewa Yogyakarta, yang ada adalah kerja bakti bersama menyatukan Kali Progo dengan Kali Opak. Itu sebetulnya yang namanya manunggaling kawula Gusti. Antara yang dipimpin dan yang antara pemimpin yang dipimpin itu manunggal menjadi satu untuk mencapai tujuan. Nah, mudah-mudahan pemerintah DKI yang sekarang dipimpin oleh Pak Jokowi, salam hormat Pak DPD, untuk beliau bisa menunjukkan tadi itu, yaitu memayu hayuning bawono, manunggaling kawula Gusti, manunggal antara pimpinan dan rakyat DKI. Hadirin, saya tidak tahu sampai jam berapa nih? Sudah jam 11 kurang. Oke. Jadi Maulid itu sekali lagi memperbarui iman. Kita bertanya iman, mangka malun fabi mali. Barang siapa punya harta,
dengan harta itulah mari kita mendekat kepada Allah. Man kana lahu quwwatun fabiquwwati. Barang siapa punya kuat, punya kewenangan, punya kekuasaan, punya jabatan, dengan jabatan itu digunakan untuk mendekat pada Allah dengan berbuat yang lebih amanah. Dan maka ilmu fakir ini barang siapa punya ilmu, dengan ilmunya itu kita mendekat kepada Allah. Nah itu kalau ini dilaksanakan maka kita berarti mencontoh meladani Rasulullah. Sidik, jujur, amanah, semua yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan amanah yang kita terima. Kemudian titik amanah, tabligh. Tabligh itu kalau sekarang transparan, bisa menyampaikan, minta tanggung jawab kapanpun terbuka, karena tidak ada yang ditutup-tutupin. Dan kemudian dengan cerdas kita itu melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, termasuk menimbulkan pikiran yang sebaik mungkin untuk suksesnya pengabdian kita melalui kerjaan kita yang ada. Kalau demikian, maka insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan di tempat kerja masing-masing itu akan menjadi ibadah pada Allah. Karena kalau dalam sebuah hadis Nabi dikatakan kam min amalin yatasarrafu bi surati amal dunya wa yasiru min amal akhirah bi husninya. Banyak sekali amal. Amal itu kelihatannya hanya amal dunia, tapi akan jadi dicatat dari amal akhirat bi husninya kalau niatnya itu baik. Nah, kayak ketika kita mau ke kantor kerja, meninggalkan rumah, bismillah, kita menjalankan amanah. Itu menjadi ibadah. Ya, tapi sebaiknya ada amal yang kelihatan ibadah bisa menjadi amal yang bukan ibadah, menjadi amal dunia. Karena apa? Bisu ini ya, karena niat yang jahat. Ada seorang pemuda jam 4 pagi dia sudah di masjid, dia menyiapkan sajadah, perangkat wudhu diperiksa semuanya, kemudian loudspeaker untuk adzan. Kelihatannya ibadah, tapi bisa-bisa menjadi tidak ibadah. Karena apa? Ternyata dia berbuat seperti itu karena kebetulan Pak Imam punya anak gadis yang cakep. Jadi kalau begitu gimana? Walaupun dia ibadah menjadi tidak ibadah karena su'uniyah, karena niat yang jelek. Yaitu marilah kita petik saripati daripada peringatan Maulid ini, dan kita lanjutkan rangkaian kita melalui bekerja dengan pemuda ini. Kita memang cari rezeki, kita memang cari duit, tapi hendaknya duit yang halal, karena yang halal itu yang akan berkah dan itu yang akan menjemput ketika nanti sakaratul. Karena itu mari kita berbekal dengan duit yang halal dan juga dengan duit yang spiritual. Ini yang kami berikan. Terakhir, mari kita petik hikmah Maulid ini dengan memetik bekal, yaitu berupa duit. D-U-I-T, D doa, U usaha, I iman, T takwa. Doa, usaha, iman, takwa. Doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu namanya sombong. Oleh karena itu duit, kita perlu duit yang berupa uang, tapi kita perlu duit spiritual. D-U-I-T, doa, usaha, iman, takwa. Jumlahnya berapa? Nggak usah banyak-banyak, cukup 1 juta. Duit 1 juta. Sanya sabar, tunya tulus, junya jujur, tanya tawakal. Duit 1 juta. Doa, usaha, iman, takwa, sabar, tulus, jujur, tawakal. Insya Allah itu resep dari Maulid hari ini.
mudah-mudahan kita semuanya mendapat taufik dari Allah SWT, bisa meneladani apa yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kurang lebihnya. Mohon maaf apabila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa syafi'il ummah. Salatan tuhyina biha 'ala al-islam wa sunnah. Wa tumituna biha 'ala al-iman wa taubah. Dan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.